Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dia Daifa, mahasiswi dari program studi PPKN. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan di era sekarang, yaitu tentang etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa. Yang pertama, apa itu AI dan perannya dalam dunia pendidikan? AI adalah teknologi yang dirancang untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Dengan kata lain, AI memungkinkan mesin atau program komputer untuk belajar dari data, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bahkan berinteraksi secara alami dengan manusia. AI bukan hanya sekedar teknologi canggih, ia kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, AI mulai memainkan perannya yang sangat besar dan signifikan. Kehadirannya mengubah cara kita untuk belajar, mengajar, mencari informasi, bahkan menilai hasil belajar. Misalnya, kita mengenal ChatGPT yang bisa menjawab pertanyaan seperti seorang tutor pribadi, ada juga Grammarly yang membantu memperbaiki tata bahasa dalam tulisan, atau Google Translate dan Google Lens yang membantu memahami bahasa asing dan teks dalam gambar. Bahkan aplikasi seperti Canva AI bisa digunakan untuk membuat presentasi atau desain visual hanya dengan perintah teks. Bagi dosen atau guru, AI membantu dalam membuat soal, memeriksa tugas, atau merancang materi pembelajaran secara otomatis dan efisien. Bagi mahasiswa, AI membantu dalam memahami materi kuliah, membuat catatan atau ringkasan hingga menyusun ide dan struktur penulisan tugas. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun AI tampak cerdas, ia tetap hanyalah alat yang bekerja berdasarkan data dan algoritma. AI tidak punya kesadaran emosi atau nilai moral seperti manusia. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pendidikan harus dilakukan secara bijak dan tetap memegang prinsip etika. Kemudian masuk pada manfaat AI dalam dunia pendidikan, yaitu Artificial Intelligence atau AI membawa banyak manfaat positif dalam dunia pendidikan, baik bagi siswa, mahasiswa, guru, maupun dosen. Berikut ini beberapa manfaat utama AI dalam pendidikan khususnya bagi mahasiswa seperti kita. Yang pertama, membantu memahami materi yang sulit. Nah, seperti contoh, AI itu dapat menjelaskan ulang konsep-konsep yang sulit dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Misalnya, jika kita tidak mengerti teori demokrasi atau filsafat Pancasila, kita bisa bertanya ke ChatGPT untuk mendapatkan penjelasan yang lebih ringan. Yang kedua, mendukung proses belajar mandiri. Dengan AI, mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak harus menunggu dosen atau ikut kelas tambahan, cukup buka aplikasi atau situs AI dan kita bisa mendapatkan bantuan belajar secara instan. Yang ketiga, mempermudah menyusun ide dan brainstorming. AI bisa membantu saat kita mengalami kebuntuan ide, misalnya ketika ingin menulis esai, proposal, atau makalah. AI bisa memberikan saran struktur tulisan, judul alternatif, atau kerangka berpikir awal. Yang keempat, membantu koreksi tulisan secara otomatis. Aplikasi seperti Quillbot AI dapat memeriksa grammar, ejaan, dan gaya bahasa tulisan kita, sehingga kualitas tulisan akademik jadi lebih baik, khususnya dalam bahasa Inggris. Yang kelima, membantu visualisasi dan desain presentasi. Dengan bantuan AI di Canva, mahasiswa dapat membuat desain presentasi, infografis, atau konten visual lainnya secara cepat dan otomatis, cukup dengan mengetik perintahnya saja. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI mempercepat banyak proses. Mahasiswa tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari sumber atau membuat catatan manual. Ini sangat membantu ketika kita punya banyak deadline. Jadi, AI dalam pendidikan bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi alat bantu penting yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar.
Tapi tentu saja semua manfaat ini hanya akan terasa maksimal jika kita menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya risiko dan tantangan penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat dalam dunia pendidikan, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai risiko dan tantangan yang menyertainya. Jika tidak digunakan secara bijak dan etis, AI bisa menimbulkan dampak negatif, baik terhadap proses pembelajaran maupun terhadap karakter mahasiswa itu sendiri. Di bawah ini, ada beberapa risiko utama yang perlu kita waspadai. Yang pertama, ketergantungan berlebihan pada AI. Salah satu risiko utama adalah mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada AI. Alih-alih berpikir kritis, mencari referensi sendiri, atau menganalisis informasi, banyak mahasiswa hanya mengandalkan jawaban instan dari AI seperti ChatGPT atau tools serupa. Ini membuat daya pikir, kreativitas, dan kemampuan problem solving jadi menurun. Contohnya, mahasiswa bisa jadi langsung menyalahin jawaban dari AI untuk tugas tanpa berusaha memahami isi atau memverifikasi kebenarannya. Ini bukan hanya membahayakan perkembangan intelektual, tapi juga menurunkan kualitas akademik secara keseluruhan. Yang kedua, potensi terjadinya plagiarisme dan kecurangan akademik. AI mempermudah proses menyalin teks atau membuat tulisan secara otomatis. Ini membuka peluang besar bagi terjadinya plagiarisme atau bahkan bentuk-bentuk kecurangan akademik lainnya. Mahasiswa bisa saja mengklaim hasil kerja AI sebagai karyanya sendiri, tanpa memberi kredit atau melakukan penyuntingan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik dan bisa berdampak serius terhadap integritas mahasiswa, termasuk sanksi dari kampus jika ketahuan. Yang ketiga, akurasi dan validitas informasi tidak terjamin. AI bekerja berdasarkan data dan algoritma, bukan berdasarkan nilai kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, jawaban yang dihasilkan bisa saja tidak akurat, tidak relevan, atau bahkan salah secara fakta. Jika mahasiswa menerima informasi dari AI tanpa melakukan verifikasi dari sumber akademik yang kredibel, maka bisa saja mereka menyerap informasinya keliru. Contohnya, AI bisa salah mengutip sumber, memberikan data palsu atau hallucination, atau menjawab pertanyaan dengan asumsi yang tidak tepat. 4. Kehilangan originalitas dan daya kreativitas. Saat mahasiswa terlalu sering menggunakan AI untuk menulis atau menyusun tulisan, membuat desain atau bahkan membuat ide tugas, maka mereka secara tidak langsung mengurangi kemampuan berpikir kreatif dan orisinal. Padahal, kreativitas dan orisinalitas adalah dua hal penting dalam dunia akademik dan dunia kerja di masa depan. Mengandalkan AI secara terus-menerus akan membuat mahasiswa sulit mengembangkan suara dan gaya berpikirnya sendiri, karena semua berasal dari mesin. Yang kelima, isu privasi dan keamanan data. Sebagian aplikasi AI mengharuskan pengguna mengunggah dokumen atau memberikan data pribadi. Jika tidak berhati-hati, ini bisa berisiko terhadap keamanan data pribadi atau hasil akademik yang sensitif. Mahasiswa harus paham bahwa tidak semua AI bersifat netral atau aman secara privasi. Selanjutnya, etika penggunaan AI dalam pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Di era digital saat ini, artificial intelligence atau AI menjadi alat bantu yang powerful dalam mendukung proses pembelajaran. Namun, kekuatan besar juga menuntut tanggung jawab yang besar. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami dan menerapkan etika dalam penggunaan AI, agar teknologi ini tidak disalahgunakan dan tetap mendukung nilai-nilai akademik. Selanjutnya, etika penggunaan AI dalam pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Di era digital saat ini,
Artificial Intelligence atau AI menjadi alat bantu yang powerful dalam mendukung proses pembelajaran. Namun, kekuatan besar juga menuntut tanggung jawab yang besar. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami dan menerapkan etika dalam penggunaan AI, agar teknologi ini tidak disalahgunakan dan tetap mendukung nilai-nilai akademik. Berikut adalah prinsip-prinsip etika yang perlu diperhatikan dalam menggunakan AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran. AI sebaiknya digunakan untuk mendukung proses belajar, bukan menggantikan tugas intelektual mahasiswa. Misalnya, kita boleh bertanya pada AI untuk mendapatkan penjelasan atau referensi awal, tapi analisis, interpretasi, dan tulisan akhirnya tetap harus dibuat berdasarkan pemahaman kita sendiri. Etika ini penting agar mahasiswa tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tidak menjadi pasif secara intelektual. Yang kedua, evaluasi dan verifikasi jawaban AI. Kita harus sadar bahwa AI bukan sumber kebenaran mutlak. Jawaban yang diberikan bisa saja salah, tidak lengkap, atau bahkan menyesatkan. Maka dari itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi dari AI dengan cara membandingkannya dengan buku, jurnal ilmiah, atau referensi akademik yang resmi. Mahasiswa yang etis adalah mereka yang tetap melakukan cross-check, bukan langsung menyalin jawaban mentah-mentah. 3. Hindari plagiarisme dan akui bantuan AI dengan jujur. Salah satu bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi adalah menggunakan hasil kerja AI tanpa pengakuan atau penyuntingan, lalu mengklaim itu sebagai karya pribadi. Ini termasuk bentuk plagiarisme digital yang tetap dilarang secara akademik. Jika kamu menggunakan AI untuk membantu menyusun struktur tulisan, membuat kerangka, jawaban, atau mengedit kalimat, sebaiknya disampaikan secara jujur. Misalnya, dengan menulis catatan sebagian disusun dengan bantuan AI dan telah diedit oleh penulis. 4. Gunakan AI sesuai konteks tugas dan aturan dosen. Beberapa dosen atau institusi memiliki aturan khusus tentang penggunaan AI. Misalnya, ada yang membolehkan AI untuk editing, tapi melarang penggunaannya untuk membuat isi tugas. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami aturan dan kebijakan yang berlaku. Jika ragu, sebaiknya bertanya langsung kepada dosen daripada mengambil risiko melanggar aturan. Kemudian, tips praktis menggunakan AI secara etis dalam dunia pendidikan. Penggunaan AI secara etis dalam pendidikan bukan soal teknis semata, tapi juga soal tanggung jawab moral sebagai insan akademik. Untuk itu, ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan agar penggunaan AI tetap bermanfaat dan tidak melanggar etika. Yang pertama, gunakan AI sebagai asisten belajar, bukan sebagai pengganti otak kita. AI bisa sangat membantu dalam memahami materi, membuat ringkasan, atau menyusun kerangka tulisan. Tapi tetap proses berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan harus datang dari diri kita sendiri. Selanjutnya, penting untuk selalu mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh AI. Jangan langsung percaya begitu saja, karena AI bisa saja salah, tidak lengkap, atau keliru. Bandingkan dengan buku, jurnal, atau sumber akademik terpercaya. Selain itu, kita perlu mematuhi aturan kampus atau dosen terkait penggunaan AI. Beberapa tugas mungkin melarang penggunaan AI, dan jika kita melanggarnya, itu tetap termasuk pelanggaran etika, meskipun tidak secara teknis menjiplak. Dan yang tak kalah penting, kita juga harus menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Hindari mengunggah tugas akhir, identitas pribadi, atau dokumen penting ke platform AI yang belum jelas keamanannya. Sebagai pegangan, kita bisa menggunakan prinsip sederhana. Gunakan AI untuk bertanya,
timbang jawabannya dengan kritis, lalu tulis ulang dengan cara kita sendiri. Dengan begitu, AI tetap menjadi alat bantu yang cerdas, bukan jalan pintas yang berisiko. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa artificial intelligence atau AI telah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Kehadirannya membawa banyak manfaat, mulai dari membantu memahami materi, menyusun tulisan, hingga meningkatkan efisiensi belajar. Namun, di balik manfaatnya yang besar, AI juga memiliki resiko dan tantangan seperti ketergantungan, plagiarisme, kesalahan informasi, dan pelanggaran etika akademik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus bijak dalam menggunakan AI. Kita harus memahami bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti proses berpikir kita. Kita perlu menjaga integritas akademik, menghargai originalitas karya, dan mematuhi etika serta aturan kampus dalam penggunaan teknologi. Akhir kata, semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.